Siapakah Nabi Henoh dalam Alkitab? Yuk, kita simak cerita cuplikan berikut ini. Sejak Adam jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, kematian menjadi hukuman yang tidak dapat dihindari oleh manusia. Setiap orang yang lahir di bumi ini, tidak peduli seberapa saleh, seberapa kaya, seberapa kuat, atau seberapa bijaksana mereka, pada akhirnya akan mati. Debu kembali menjadi debu, abu kembali menjadi abu. Ini adalah takdir yang ditetapkan sejak kejatuhan manusia. Sebab upah dosa ialah maut, kata Alkitab dalam Roma 6 ayat 23. Tetapi ada satu orang, satu nama yang tercatat dalam kitab suci yang tidak pernah mengalami kematian. Satu orang yang tidak pernah merasakan detik-detik terakhir kehidupan. Satu orang yang tidak dikuburkan, tidak dimakamkan, tidak ditangisi. Satu orang yang dalam sekejap mata lenyap dari bumi dan berpindah langsung ke hadirat Allah tanpa melewati pintu kematian. Namanya adalah Henoh, dan kisahnya adalah salah satu misteri paling luar biasa dalam seluruh Alkitab. Bayangkan ini. Sementara semua manusia di sepanjang sejarah harus menghadapi kematian, sementara para nabi dan tokoh-tokoh besar seperti Musa, Abraham, dan Daud semuanya mati dan dikuburkan. Tapi ada satu orang yang Allah kasihi sedemikian rupa hingga dia mengambilnya hidup-hidup dari bumi. Tidak ada pemakaman, tidak ada peti mati, tidak ada batu nisan, hanya kekosongan yang tersisa di tempat dia pernah berdiri. Dan keluarganya hanya bisa berkata, dia tidak ada lagi karena Allah telah mengambilnya. Apa yang membuat Henoh begitu istimewa? Apa yang dia lakukan sehingga Allah memberikan keistimewaan yang tidak diberikan kepada siapapun di zamannya? Apa rahasia kehidupannya yang membuat Allah memutuskan bahwa dia tidak layak untuk mati seperti manusia lainnya? Dan yang paling penting, apa pesan yang Allah ingin sampaikan kepada kita melalui kehidupan Henoh yang luar biasa ini? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita harus kembali ke zaman yang sangat kuno, ke generasi ketujuh dari Adam, ke masa ketika dunia masih muda dan dosa baru mulai merusak ciptaan Allah. Di sanalah kita akan menemukan seorang pria yang memilih untuk hidup berbeda, yang memilih untuk berjalan dengan Allah di tengah-tengah generasi yang jahat, dan yang akhirnya menerima hadiah yang tidak pernah diberikan kepada orang lain di zamannya, yaitu kebebasan dari kematian. Nama Henoh pertama kali muncul dalam Kejadian pasal 5, sebuah pasal yang dikenal sebagai pasal silsilah atau pasal kelahiran dan kematian. Pasal ini mencatat garis keturunan dari Adam hingga Nuh dan polanya sangat konsisten dan monoton. Dan Adam hidup 130 tahun, lalu memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, dan memberi nama Set kepadanya. Dan Adam hidup 800 tahun lagi setelah memperanakan Set, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Kemudian pola yang sama berulang, dan Set hidup, lalu ia mati, dan Enos hidup, lalu ia mati, dan Kenan hidup, lalu ia mati. Setiap ayat dalam pasal 5 Kejadian diakhiri dengan kata-kata yang sama, lalu ia mati, seperti lonceng kematian yang terus berbunyi, mengingatkan kita akan upah dosa. Tidak peduli berapa lama mereka hidup, entah itu 800 tahun, 900 tahun, atau bahkan hampir 1000 tahun, seperti Metusalah, pada akhirnya mereka semua mati. Tetapi ketika kita sampai pada Henoh, polanya tiba-tiba berubah. Dalam Kejadian 5 ayat 21 sampai dengan 24 kita membaca, Henoh hidup 65 tahun, lalu memperanakkan Metusalah. Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henoh mencapai umur 365 tahun.
Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diambil oleh Allah. Tunggu, baca lagi dengan perlahan. Henokh tidak mati, dia tidak ada lagi sebab ia telah diambil oleh Allah. Ini adalah satu-satunya catatan dalam seluruh pasal 5 yang tidak diakhiri dengan kata-kata lalu ia mati. Dan lebih dari itu, ada frasa yang unik yang diulang 2 kali tentang Henokh, hidup bergaul dengan Allah. Dalam bahasa Ibrani, frasa ini adalah halak et ha Elohim, yang secara harfiah berarti berjalan dengan Allah. Ini bukan sekedar mengikuti perintah Allah atau taat kepada hukumnya. Ini berbicara tentang relasi yang intim, kedekatan yang personal, persekutuan yang terus-menerus. Henokh tidak hanya percaya kepada Allah, dia berjalan bersama Allah setiap hari. Bayangkan ini, di tengah-tengah dunia yang semakin rusak oleh dosa, di tengah-tengah generasi yang semakin jahat, ada satu orang yang memilih untuk hidup dekat dengan Allah. Setiap hari, setiap langkah, setiap keputusan, dia membuat pilihan untuk berjalan seiring dengan penciptanya. Tidak ada jarak, tidak ada penghalang, tidak ada tembok pemisah, hanya kedekatan yang murni. Dan inilah yang membuat Henokh berbeda. Bukan karena dia sempurna tanpa dosa, bukan karena dia melakukan mujizat-mujizat besar, bukan karena dia memimpin bangsa atau membangun kerajaan, tetapi karena dia memilih untuk hidup bergaul dengan Allah dalam dunia yang memilih untuk menjauh darinya. Ayat itu juga mencatat bahwa setelah Henokh memperanakan Metusalah, dia bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Ada sesuatu yang terjadi pada kelahiran Metusalah yang mengubah hidup Henokh. Nama Metusalah sendiri memiliki arti yang profetik. Ketika dia mati, itu akan datang. Dan memang dalam tahun kematian Metusalah, air bah besar datang menghakimi dunia. Beberapa ahli Alkitab percaya bahwa Allah memberikan wahyu kepada Henokh tentang penghakiman yang akan datang melalui nama yang harus dia berikan kepada anaknya. Dan sejak saat itu, Henokh hidup dengan kesadaran yang mendalam tentang kefanaan dunia ini dan pentingnya berjalan dekat dengan Allah. Dia hidup selama 365 tahun. Angka ini juga simbolis, sama dengan jumlah hari dalam setahun. Seolah-olah kehidupan Henokh adalah satu tahun yang lengkap di hadapan Allah, setiap hari penuh dengan persekutuan dan ketaatan. Dan kemudian, pada suatu hari yang luar biasa, ketika Henokh sedang berjalan bersama Allah seperti biasanya, dia tidak kembali lagi. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi. Tidak ada saksi mata yang mencatatnya dengan detail. Yang kita tahu hanyalah kesaksian sederhana namun mendalam. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diambil oleh Allah. Apa artinya diambil Allah? Ini adalah misteri yang menakjubkan. Frasa diambil oleh Allah dalam bahasa Ibrani menggunakan kata lakach yang berarti mengambil, membawa, atau memindahkan. Ini bukan kematian biasa. Ini adalah pemindahan supernatural dari satu dimensi ke dimensi lain, dari bumi ke surga, dari yang fana ke yang kekal. Perjanjian Baru memberikan penjelasan yang lebih jelas tentang apa yang terjadi pada Henokh. Dalam Ibrani 11 ayat 5, kita membaca, "Karena iman Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah." Perhatikan beberapa detail penting di sini. Pertama, Henokh terangkat, bukan mati. Kata Yunani yang digunakan adalah metatitemi, yang berarti dipindahkan atau ditransfer. Ini adalah perubahan lokasi, bukan penghentian kehidupan. Henokh dipindahkan dari bumi ke surga tanpa melewati proses kematian. Kedua, dia tidak mengalami kematian. Ini sangat jelas. Henokh tidak mati. Dia tidak pernah merasakan detik-detik terakhir kehidupan. Tubuhnya tidak pernah menjadi mayat. Dia tidak pernah dikuburkan.
Allah mengambilnya saat dia masih hidup dalam tubuh yang masih berfungsi, dengan jantung yang masih berdetak, dengan pikiran yang masih sadar. Ketiga, dia tidak ditemukan. Ini menunjukkan bahwa orang-orang mencarinya, keluarganya, teman-temannya, komunitasnya, mereka semua mencari-cari kemana dia pergi. Tetapi tidak ada jejak, tidak ada tubuh, tidak ada tanda-tanda kematian atau kekerasan. Dia hanya hilang, diambil, diangkat. Dan yang paling penting, ayat itu menjelaskan alasannya. Ia berkenan kepada Allah. Inilah kunci dari seluruh misteri Henokh. Dia hidup dengan cara yang berkenan kepada Allah. Bukan hanya di depan umum, tetapi dalam kehidupan pribadinya. Bukan hanya sesekali, tetapi secara konsisten selama 300 tahun. Bukan hanya dengan tindakan luar, tetapi dengan iman yang sejati, yang menghasilkan persekutuan yang intim dengan Allah. Dan karena dia begitu dekat dengan Allah, karena dia begitu bergaul dengannya, pada suatu hari Allah berkata, "Henokh, engkau sudah terlalu dekat denganku untuk kembali. Mari kita lanjutkan perjalanan ini di rumahku." Berbeda dengan semua orang di zamannya yang harus mati dan menunggu kebangkitan di masa depan, Henokh langsung masuk ke hadirat Allah. Dia adalah pengecualian pertama dari hukum kematian yang ditetapkan sejak Adam. Dia adalah bukti hidup bahwa Allah memiliki kuasa untuk membawa seseorang melewati kematian tanpa harus mengalaminya. Ini bukan dongeng, ini bukan mitos. Ini adalah catatan sejarah yang tercatat dalam kitab suci yang diilhami oleh Roh Kudus. Dan keberadaan Henokh mengajarkan kita satu kebenaran yang sangat penting. Kematian bukan takdir yang tidak dapat diubah bagi mereka yang berjalan dengan Allah. Ada jalan lain, ada pengecualian, ada kemungkinan lain. Dalam seluruh sejarah manusia yang tercatat dalam Alkitab, hanya ada 2 orang yang tidak pernah mengalami kematian, Henokh dan Elia. Henokh diangkat sebelum air bah, pada masa sebelum hukum Musa diberikan. Elia diangkat pada masa perjanjian lama, setelah hukum diberikan tetapi sebelum Kristus datang. Kedua-duanya dipindahkan langsung ke surga tanpa mati. Kisah Elia tercatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Meskipun metode pengangkatannya berbeda, Henokh tampaknya dipindahkan dengan tenang, sementara Elia diangkat dengan kereta api dan angin badai. Keduanya memiliki satu kesamaan. Mereka berdua adalah orang-orang yang hidup bergaul dengan Allah di tengah-tengah generasi yang jahat. Tetapi mengapa hanya mereka berdua? Mengapa bukan Abraham yang disebut sahabat Allah? Mengapa bukan Musa yang berbicara dengan Allah muka dengan muka? Mengapa bukan Daud yang disebut orang yang berkenan di hati Allah? Jawabannya ada dalam tujuan Allah yang lebih besar. Henokh dan Elia bukan hanya individu yang istimewa. Mereka adalah tanda, simbol, gambaran profetik dari sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Dalam Perjanjian Baru, Paulus menulis tentang peristiwa yang akan datang, yang disebut pengangkatan atau rapture. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan 17, dia menjelaskan, sebab pada suatu hari nanti, Tuhan sendiri akan turun dari sorga dengan suara penghulu malaikat dan dengan sangkakala Allah, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Perhatikan frasa kita yang hidup akan diangkat. Ini berbicara tentang orang-orang percaya yang masih hidup pada saat Kristus datang kembali. Mereka tidak akan mati,
mereka akan dipindahkan langsung dari bumi ke surga, sama seperti Henokh dan Elia. Henokh adalah prototipe, contoh pertama, dari apa yang akan terjadi pada gereja di akhir zaman. Dia adalah bukti bahwa Allah memiliki rencana untuk mengangkat umatnya sebelum penghakiman besar datang. Sama seperti Henokh diangkat sebelum air bah menghancurkan dunia, gereja akan diangkat sebelum murka besar datang ke bumi. Dan ada detail lain yang menarik. Henokh hidup selama 365 tahun. Metusalah, anaknya, hidup selama 969 tahun, lebih lama dari siapapun dalam sejarah manusia. Mengapa Allah membiarkan Metusalah hidup begitu lama? Karena Allah menunda penghakimannya. Allah adalah Allah yang panjang sabar, yang tidak ingin ada yang binasa, tetapi semua orang bertobat. Tetapi pada tahun kematian Metusalah, air bah datang. Penghakiman yang telah ditunda akhirnya tiba. Dan Henokh yang telah diangkat ratusan tahun sebelumnya tidak ada di sana untuk melihatnya. Dia sudah aman di hadirat Allah. Ini adalah gambaran yang sempurna dari kasih karunia Allah. Dia mengangkat mereka yang bergaul dengannya sebelum penghakiman datang. Dia melindungi mereka yang hidup berkenan kepadanya dari murka yang akan datang. Sebelum kita melanjutkan, jika konten ini telah membuka mata rohani Anda tentang misteri Henokh dan rencana Allah di akhir zaman, jangan lupa untuk menekan tombol like, tinggalkan komentar berisi amin, dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman Anda. Subscribe channel ini untuk konten biblika yang mendalam lainnya. Jika Anda merasa diberkati, dukung pelayanan ini dengan super thanks atau menjadi member. Mari kita lanjutkan mengungkap rahasia Henokh yang luar biasa ini. Ada satu hal lagi tentang Henokh yang sangat mengejutkan, sesuatu yang jarang dibahas tetapi sangat signifikan. Henokh adalah seorang nabi. Dalam Yudas 1 ayat 14 sampai dengan 15 kita membaca juga tentang mereka Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Ini adalah kutipan yang luar biasa karena beberapa alasan. Pertama, ini membuktikan bahwa Henokh adalah seorang nabi. Dia menerima wahyu dari Allah tentang penghakiman yang akan datang. Dia tidak hanya berjalan dengan Allah dalam doa dan persekutuan, tetapi dia juga menerima firman dari Allah untuk disampaikan kepada generasinya. Kedua, ini adalah nubuat tertua yang dicatat dalam Alkitab. Henokh hidup 7 generasi dari Adam, jauh sebelum Musa, jauh sebelum para nabi besar Israel. Namun dia sudah bernubuat tentang kedatangan Tuhan untuk menghakimi dunia. Ini berarti wahyu tentang penghakiman Allah sudah ada sejak awal sejarah manusia. Ketiga, nubuat Henokh berbicara tentang Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Dalam bahasa aslinya, beribu-ribu adalah ribuan-ribuan atau puluhan ribu. Ini adalah gambaran tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, ketika dia akan datang dalam kemuliaan dengan semua malaikat dan orang-orang kudus untuk menghakimi bumi. Sekarang, pertanyaan yang muncul adalah, dari mana Yudas mendapatkan kutipan ini? Karena kutipan ini tidak muncul di Kejadian atau dimanapun dalam Perjanjian Lama kanonik. Jawabannya adalah dari sebuah kitab yang disebut Kitab Henokh atau 1 Henokh, sebuah teks Yahudi kuno yang ditulis antara tahun 300 sampai 100 sebelum Masehi. Kitab Henokh bukan bagian dari kanon Alkitab yang diakui oleh sebagian besar gereja, meskipun gereja Ethiopia menerimanya sebagai kitab suci.
Namun, fakta bahwa Yudas mengutipnya dalam suratnya yang diilhami menunjukkan bahwa setidaknya bagian dari kitab Henokh mengandung tradisi lisan yang benar tentang nubuat Henokh yang asli. Kitab Henokh berisi banyak wahyu tentang malaikat yang jatuh, tentang penghakiman Allah, tentang surga dan neraka, dan tentang akhir zaman. Meskipun kita harus berhati-hati dan tidak menerima semua isinya sebagai kitab suci yang diilhami, keberadaannya menunjukkan bahwa Henokh adalah tokoh yang sangat penting dalam tradisi Yahudi kuno. Yang paling menarik adalah bahwa nubuat Henokh berbicara tentang penghakiman, dan tidak lama setelah dia diangkat, air bah datang. Dia adalah saksi yang hidup tentang kebenaran Allah dan kekudusan Allah. Dia adalah suara yang memperingatkan generasinya bahwa penghakiman akan datang. Dan ketika mereka tidak mendengarkan, Allah mengangkatnya sebelum penghakiman itu terjadi. Ini mengajarkan kita sesuatu yang sangat penting. Henokh tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri. Dia hidup sebagai saksi bagi generasinya. Dia berdiri sebagai tanda hidup bahwa mungkin untuk hidup berkenan kepada Allah, bahkan di tengah-tengah dunia yang jahat. Dan meskipun dunia menolak pesannya, Allah menghargai kesetiaan dan imannya dengan cara yang luar biasa. Kisah Henokh bukan hanya catatan sejarah. Ini adalah pelajaran spiritual yang mendalam bagi kita hari ini. Ada beberapa prinsip penting yang dapat kita pelajari dari kehidupannya. Pertama, hidup yang berkenan kepada Allah adalah hidup yang bergaul dengannya. Henokh tidak berkenan kepada Allah karena dia melakukan ritual keagamaan yang rumit atau karena dia mematuhi hukum-hukum yang ketat. Dia berkenan kepada Allah karena dia berjalan dengannya. Relasi adalah inti dari kehidupan rohani yang sejati. Dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus berkata, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Hidup kekal bukan hanya tentang pergi ke surga setelah mati. Hidup kekal adalah mengenal Allah secara pribadi, berjalan dengannya setiap hari, hidup dalam persekutuan yang intim dengannya. Kedua, iman yang sejati menghasilkan kehidupan yang berbeda. Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Henokh tidak hanya percaya bahwa Allah ada. Dia hidup seolah-olah Allah benar-benar ada, seolah-olah Allah benar-benar melihat, seolah-olah Allah benar-benar peduli. Imannya bukan teori, tetapi realitas yang mengubah cara dia hidup setiap hari. Di dunia kita hari ini, begitu mudah untuk hidup seolah-olah Allah tidak ada. Kita pergi ke gereja pada hari Minggu, tetapi kita hidup seperti ateis selama 6 hari yang lain. Kita mengaku percaya kepada Allah, tetapi keputusan kita, prioritas kita, cara kita menghabiskan waktu dan uang kita, semuanya menunjukkan bahwa kita sebenarnya hidup untuk diri kita sendiri. Henokh menantang kita untuk hidup dengan iman yang sejati, yang mengubah setiap aspek kehidupan kita. Ketiga, Allah menghargai mereka yang mencarinya dengan sungguh-sungguh. Henokh tidak melakukan mujizat-mujizat besar. Dia tidak membelah laut atau menurunkan api dari langit. Tetapi dia melakukan sesuatu yang bahkan lebih besar. Dia berjalan dengan Allah selama 300 tahun. Dan Allah menghargainya dengan cara yang luar biasa, dengan memberikan kepadanya hadiah yang tidak diberikan kepada siapapun di zamannya, kebebasan dari kematian. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah melihat hati kita. Dia melihat motivasi kita. Dia melihat kesetiaan kita yang tersembunyi, perjuangan kita yang tidak dilihat orang, doa-doa kita yang tidak didengar siapapun kecuali Dia. Dan Dia memberi upah.
Keempat, pengangkatan Henokh adalah gambaran tentang pengharapan kita. Seperti yang sudah kita bahas, Henokh adalah tipe dari gereja yang akan diangkat sebelum murka besar. Tetapi lebih dari itu, Henokh mengingatkan kita bahwa hidup ini bukan semuanya yang ada. Ada dunia lain, ada dimensi lain, ada realitas yang lebih tinggi di mana Allah berdiam dan di mana mereka yang berkenan kepadanya akan tinggal selamanya. Kita hidup di dunia yang terus-menerus mencoba meyakinkan kita bahwa materi adalah satu-satunya yang real, bahwa kehidupan ini adalah satu-satunya yang ada. Tetapi Henokh mengatakan sebaliknya. Dia mengatakan bahwa ada surga yang nyata, ada Allah yang hidup, dan ada kehidupan yang melampaui kematian. Dan karena itu, kita tidak perlu takut mati. Bagi kita yang percaya kepada Kristus, kematian bukan akhir, tetapi awal. Dan bagi mereka yang masih hidup ketika Kristus datang kembali, seperti Henokh, mereka tidak akan mati sama sekali. Mereka akan diangkat, dipindahkan, ditransformasi, dan dibawa ke hadirat Allah. Kita telah mengikuti jejak Henokh dari Kejadian hingga Ibrani, dari bumi hingga surga, dari misteri hingga wahyu. Dan sekarang kita berdiri di persimpangan yang sama di mana Henokh pernah berdiri. Pilihan untuk berjalan dengan Allah atau berjalan mengikuti dunia. Henokh hidup di generasi yang jahat. Kejadian 6 ayat 5 mengatakan bahwa pada zaman sebelum air bah, Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Namun di tengah-tengah dunia yang seperti itu, Henokh memilih untuk berbeda. Dia memilih untuk berjalan dengan Allah. Kita juga hidup di generasi yang jahat. Kita hidup di zaman di mana kebenaran dipelintir, di mana kejahatan disebut baik dan kebaikan disebut jahat, di mana materialisme dan kesenangan diri menjadi dewa-dewa baru. Tetapi seperti Henokh, kita dipanggil untuk hidup berbeda. Pertanyaannya bukan apakah kita sempurna. Henokh tidak sempurna. Dia adalah manusia biasa seperti kita. Tetapi dia membuat pilihan setiap hari untuk mencari Allah, untuk berjalan dengannya, untuk hidup berkenan kepadanya. Dan itu membuat semua perbedaan. Apakah hidupmu hari ini mencerminkan persekutuan dengan Allah? Apakah kamu berjalan dengannya dalam keputusan-keputusan harianmu, dalam percakapan-percakapanmu, dalam cara kamu menggunakan waktumu? Atau apakah kamu hidup seperti orang lain di sekitarmu, mengejar hal-hal yang dunia kejar, hidup untuk dirimu sendiri, dan hanya mengingat Allah sesekali ketika kamu membutuhkan sesuatu? Henokh menantang kita untuk lebih. Dia menantang kita untuk hidup dengan iman yang sejati, yang mengubah segalanya. Dia menantang kita untuk tidak hanya percaya kepada Allah, tetapi untuk mengenalnya, untuk berjalan dengannya, untuk hidup dalam hadiratnya setiap hari. Dan jika kita melakukan itu, siapa tahu apa yang Allah akan lakukan dalam hidup kita. Mungkin dia tidak akan mengangkat kita hidup-hidup seperti Henokh, tetapi kita harus ingat bahwa ada pengangkatan yang akan datang ketika semua orang percaya yang masih hidup akan diangkat bersama-sama untuk menyongsong Tuhan di udara. Tetapi yang pasti adalah ini, Dia akan berkenan kepada kita. Dia akan berjalan dengan kita, dan pada akhirnya Dia akan membawa kita ke rumahnya. Henokh tidak mati karena dia sudah terlalu dekat dengan Allah untuk terpisah. Dia berjalan begitu dekat dengannya hingga suatu hari Allah berkata, "Henokh, mari kita terus berjalan, tetapi kali ini ke rumahku." Dan itulah undangan yang sama yang Allah berikan kepada kita hari ini, untuk berjalan dengannya, untuk hidup berkenan kepadanya, dan untuk memiliki pengharapan bahwa suatu hari, entah melalui kematian atau melalui pengangkatan, kita akan dipindahkan ke hadiratnya selamanya. Jangan sia-siakan hidupmu untuk hal-hal yang sementara. Jangan habiskan tahun-tahunmu mengejar angin. Berjalan dengan Allah.
Cari dia dengan sungguh-sungguh, hidup untuknya. Dan ketika waktunya tiba, baik melalui kematian atau pengangkatan, kamu akan menemukan bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada mengenal dia.